Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan atau permasalahan baik yang bersifat awam maupun masalah yang menuntut pemecahan secara sistematik. Masalah-masalah tersebut pemecahannya sering dengan cara sederhana saja dan bersifat segera dan tidak membutuhkan data-data pendukung. Di samping masalah-masalah awam, ada masalah yang bersifat kompleks atau rumit yang pemecahannya menuntut dan memerlukan pengumpulan sejumlah data pendukung yang dipergunakan untuk membuat keputusan dan menarik kesimpulan. Masalah yang seperti inilah yang menjadi perhatian kita. Khususnya dalam dunia pendidikan, masalah seperti ini menuntut metode ilmiah untuk penyelesaiannya, yaitu melalui langkah-langkah tertentu dalam usaha memecahkan masalah yang dijumpai. Kedudukan masalah dalam alur prosedur penelitian sangatlah penting. Bahkan lebih penting dari solusi atau jawaban yang akan diperoleh atau dicari, karena masalah yang dipilih dapat menentukan perumusan masalah, tujuan, hipotesis, kajian pustaka yang akan digunakan, bahkan juga untuk menentukan metodologi yang tepat untuk memecahkannya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena yang ada. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah benturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Metode merupakan hal yang sangat penting diperlukan dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memandu seorang peneliti. Suatu penelitian akan efektif dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan apabila memperhatikan metode yang akan digunakan. Dalam penelitian ini akan mengkaji jenis-jenis proses penelitian yang ada dari 4 steps research steps hingga 11 steps research steps, serta mengkomparasikannya untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari tiap jenis proses penelitian yang ada. Selamat pagi Bu Bade, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Astanto dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis komparasi dari masing-masing jenis proses penelitian. Kita mulai dengan proses penelitian yang pertama, yakni 4 steps research process. Sesuai dengan namanya, berarti proses penelitian ini terdiri dari 4 tahapan proses penelitian. Salah satu model yang menggunakan 4-step model ini adalah penelitian yang dikemukakan oleh Bjork pada tahun 2007, di mana jenis penelitian yang dikemukakan oleh Bjork ini berfokus pada komunikasi ilmiah. Dengan demikian, jenis penelitian ini membedakan kegiatan penelitian yang berfokus untuk mencapai existing knowledge atau pengetahuan yang sudah ada dengan kegiatan penelitian yang memang ditujukan untuk mencapai pengetahuan baru atau new knowledge. Kita masuk ke tahapan yang pertama dari proses penelitian ini adalah study existing knowledge. Artinya pada tahapan ini peneliti mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, ilmu ilmiah dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk menciptakan kerangka hipotesis dalam rangka untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian tahapan yang kedua di sini merupakan tahapan di mana peneliti mulai melakukan kegiatan pengumpulan data, sehingga tahapan yang kedua ini kita sebut sebagai tahap data collecting. Kemudian tahap yang ketiga di sini peneliti mulai melakukan berbagai eksperimen dan juga melakukan pengamatan dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Jadi setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mulai melakukan pengamatan, do experiments dan make observations dengan menggunakan salah satu metode yang dipilih. Kemudian pada tahap yang terakhir, peneliti kemudian melakukan analisis data dan menarik suatu kesimpulan. Persamaan mendasar yang dimiliki oleh 4-step research process dengan model penelitian lainnya, ini terletak pada tahapan manifestation dan juga description, di mana pada tahapan ini peneliti ini mulai melakukan identifikasi masalah yang selanjutnya dideskripsikan. Sedangkan perbedaan mendasarnya adalah jenis penelitian 4 steps model ini tidak menawarkan berbagai model alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, saya akan memberikan salah satu contoh penelitian yang kami ambil dari jurnal Science Direct yang menggunakan 4 steps research process. Penelitian ini dilakukan oleh Flanagan dan juga Priyadarsini pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi perilaku dari konsumen di Irlandia terhadap pemborosan makanan atau food waste. Kami akan bahas step by step dari proses penelitian ini sesuai dengan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi dan deskripsi permasalahan.
Permasalahan ini dirangsang dari beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rata-rata sampah rumah tangga tahunan terdiri dari 40-60% food waste. Di Irlandia sendiri, sekitar 30% dari sampah kota dan 14% sampah rumah tangga terdiri dari food waste. Sektor makanan ini merupakan kontribusi besar dari greenhouse gas emission. Oleh sebab itu, dengan adanya latar belakang ini, dengan adanya rangsangan ini, maka peneliti bertujuan untuk mempelajari perilaku dari konsumen di Irlandia terhadap food waste. Selanjutnya, dilakukan proses pengumpulan data menggunakan kuesioner secara online dan melibatkan sebanyak 2.115 responden yang merupakan konsumen di Irlandia. Step yang ketiga, di sini mulai dilakukan observasi dan pengamatan dari hasil kuesioner yang telah diperoleh. Dalam hal ini, terdapat sebanyak 2.062 responden yang dapat digunakan dan selanjutnya dianalisis. Kemudian masuk pada step yang keempat yang terakhir setelah data dianalisis menggunakan model Factor and Cluster Analysis. Di sini langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil temuan tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Flanagan dan Priyadarshini pada tahun 2020 ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral science, di mana penelitian ini bertujuan untuk mencapai pengetahuan baru, new knowledge, yakni perilaku konsumen di Irlandia terhadap food waste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 37,44% konsumen di Irlandia termasuk kategori caring atau peduli terhadap isu-isu lingkungan terkait dengan food waste. Sedangkan sisanya sebanyak 62,56% ini termasuk kategori uncaring. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis proses penelitian yang kedua, yakni 5 steps research process. Apabila tadi terdiri dari 4 tahapan proses penelitian, maka kali ini terdiri dari 5 tahapan proses penelitian. Salah satu model yang menggunakan 5 steps ini dikemukakan oleh Vaishnavi dan Queseler pada tahun 2007. Tahapan yang pertama di sini merupakan tahapan awareness of problem, di mana mulai timbul kesadaran akan hadirnya sebuah persoalan maupun permasalahan. Kesadaran ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari praktik langsung maupun dari pengalaman pribadi dari peneliti tersebut. Kemudian selanjutnya pada tahap kedua, yakni pada tahap suggestion, di sini peneliti mulai mengusulkan sebuah rancangan yang bersifat sementara, di mana rancangan ini juga menjadi bagian dari proposal penelitian. Kemudian selanjutnya pada tahap yang ketiga, pada tahap development, peneliti menggunakan metode tertentu yang dipilih untuk membuat sebuah artefak, di mana artefak ini hanya berfungsi sebagai sebuah prototipe. Kemudian pada tahapan yang keempat, di sini peneliti mulai melakukan evaluasi terhadap artefak yang sudah dikembangkan. Evaluasi ini didasarkan pada berbagai ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahap yang terakhir, pada tahap conclusion, setelah melakukan evaluasi, maka bisa ditarik suatu kesimpulan. Sama halnya dengan 4 steps research process, model 5 steps ini juga melibatkan tahapan manifestation dan juga description. Namun bedanya di sini, yang 5 steps ini juga menawarkan atau membuat beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi setelah mereka merasa hadirnya suatu persoalan, kemudian dibuat beberapa alternatif solusi. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan evaluasi dan juga implementasi dari salah satu alternatif solusi yang telah dibuat. Seperti biasa, di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh penelitian. Ini juga kami ambil dari jurnal Science Direct yang menggunakan model 5 steps research process. Penelitian ini dilakukan oleh Vaishnavi et al. Pada tahun 2020 yang menggunakan pendekatan design science dan bertujuan untuk mengusulkan sebuah skenario rancangan baru yang berbasis komputer. Oke, tahapan yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi dan deskripsi masalah, di mana tahapan ini dirangsang dari studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sejak awal pengembangan metode skenario sampai dengan saat ini belum tersedia metode dan teknik skenario yang memadai sehingga menimbulkan kondisi kekacauan metodologis. Kemudian step selanjutnya yang kedua ini dilakukan pengumpulan data. Kemudian step yang ketiga ini mulai dirancang skenario yang terdiri dari 2 tahapan. Jadi pada step yang ketiga ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan.
Tahapan yang pertama ini kita sebut sebagai skenario creation, yakni menentukan struktur dan jumlah skenario yang akan dibuat beserta dengan simulasinya. Kemudian tahapan yang kedua ini merupakan tahapan di mana dilakukan analisis skenario dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang berbeda dan juga melakukan analisis sensitivitas. Oke, itu adalah step yang ketiga. Sekarang step yang keempat pada langkah selanjutnya ini dilakukan evaluasi serta interpretasi terhadap skenario yang telah dirancang. Dan pada step yang terakhir di sini merupakan tahapan di mana dilakukan pembahasan dan ditarik sebuah kesimpulan. Selamat pagi Bu Made, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Friska Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6-step research process. Sesuai dengan namanya, 6-step research process ini terdiri atas 6 tahapan. Salah satu contohnya digambarkan oleh Mark and Story, dan model yang dikemukakan ini menggunakan pendekatan design science dengan 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah identification and description of the problem. Nah, di sini tahap ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan mendeskripsikan masalah tersebut. Yang kedua, ada demonstration that no adequate solution exists. Nah, selanjutnya, peneliti menggunakan pengetahuan dasar dari komunitas ilmiah untuk menunjukkan bahwa belum terdapat solusi yang cukup atas permasalahan tersebut. Apabila dasar pengetahuan dapat memberikan solusi yang cocok, maka dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, proses tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap pembuatan sebuah artefak batu pada dasar pengetahuan yang ada. Namun, tetap memungkinkan untuk mengumpulkan pengalaman baru dengan melakukan evaluasi terhadap artefak yang sudah ada. Pada tahap ketiga, ada development and presentation of a problem adequate artifact as solution. Nah, apabila tidak terdapat solusi yang tepat dalam dasar pengetahuan, maka peneliti harus mengembangkan sebuah artefak baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu, yang keempat ada evaluation of the artifact. Nah, di sini pada tahap ini artefak yang baru dibuat itu akan dievaluasi. Lalu, pada tahap kelima ada articulation of the contribution to the knowledge base and to practice. Nah, selanjutnya pada tahap ini peneliti mengartikulasikan kontribusi mereka terhadap dasar pengetahuan dan terhadap prakteknya. Lalu yang terakhir ada explanation of the implication for management and practice. Nah, pada tahap yang terakhir, peneliti menggambarkan implikasi dari penelitian mereka kepada komunitas ilmiah dan praktik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis komparasi dari 6-step research process. Nah, sama halnya dengan 4-step research process dan 5-step research process, model ini juga melibatkan tahapan manifestation dan description. 6-step research process juga memiliki beberapa kesamaan dengan 5-step research process dalam hal treatment dan juga proses. Adapun perbedaan 6-step research process dengan 4-step research process adalah 6-step research process tidak melibatkan tahapan investigation dan 4-step research process tidak melibatkan tahapan treatment, reinforcement, dan progress di dalam prosesnya. Sedangkan hal yang membedakan 6-step research process dan 5-step research process adalah 6-step research process tidak melibatkan tahapan investigation. 6-step research process juga melibatkan tahapan diagnosis dan reinforcement yang tidak ada di 5-step research process. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis penelitian yang menggunakan model 6-step research process. Nah, adapun analisis penelitian yang menggunakan model 6-step research process adalah tesis yang ditulis oleh Adam pada tahun 2012. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan design science dan bertujuan untuk mengembangkan sebuah model baru guna mengakuisisi data digital yang dapat digunakan oleh praktisi yang bekerja di bidang yang berbeda dan ekspektasi pengadilan terhadap penjabaran formal proses terkait untuk memperoleh bukti digital. Nah,
Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Adam. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap masalah. Nah, masalah yang ada pada saat itu adalah tidak adanya deskripsi yang mendasar mengenai proses bukti akuisisi data digital yang dapat diterapkan oleh praktisi Australia yang beroperasi di bidang penegakan hukum yang berbeda, insiden respon, dan pihak ketiga penyedia layanan digital forensik. Pada tahap kedua, peneliti kemudian merefleksikan kemungkinan cara untuk mengatasi masalah dengan mengembangkan model formal proses akuisisi untuk akuisisi forensik data digital yang umum, sehingga dapat digunakan oleh praktisi yang berada di bidang perdagangan, penegak hukum, dan insiden respon. Lalu pada tahap yang ketiga, peneliti mulai merancang desain penelitian dan pengembangan terhadap masalah. Desain penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas akuisisi data oleh praktisi digital forensik. Lalu, pada tahap keempat, penguji menguji seberapa baik model yang digunakan dan melakukan komparasi terhadap sampel kasus sebelumnya berdasarkan dokumentasi yang dibuat secara bersamaan. Nah, lalu yang kelima, peneliti melakukan evaluasi terhadap model yang dipilih. Evaluasi akan dilakukan oleh dua panel independen peninjau eksternal, yang mana dua panel itu akan mampu menangani aspek relevansi pengembangan model yang dinamakan Adam. Lalu yang terakhir, peneliti melakukan publikasi dan mengadakan seminar terkait hasil penelitian yang sudah diteliti tersebut. Tahapan berikutnya yaitu kita masuk pada 7 steps research process. Nah, pengamatan terhadap proses penelitiannya menggunakan 7 langkah ini ternyata memasukkan tahapan yaitu determination dan juga verification yang belum pernah ada pada tahapan sebelumnya. Sehingga pada tahapan 7 tahap ini mencakup manifestation, description, investigation, determination, verification, treatment, dan progress. Metode yang menggunakan 7 tahap ini juga digunakan pada beberapa penelitian. Salah satu yang dilakukan adalah untuk mengetahui dampak keterkaitan antara penempatan makanan pada penjualan makanan sereal yang sehat. Nah, di dalam jurnal penelitian tersebut menggunakan beberapa cara untuk mencari data dan membuat hipotesa. Langkah yang pertama, peneliti melakukan identifikasi permasalahan dengan partnership non-keuangan, yakni berupa University of Auckland. Kemudian, observasi dilakukan di Wool Leurers NC yang merupakan salah satu supermarket retail yang memiliki 39% pangsa pasar supermarket secara nasional, di mana ia memiliki 180 toko dan 3,2 juta pembeli setiap minggunya. Kemudian tahap yang kedua yaitu mendesain permasalahan dengan melibatkan Woolworths NZ yang mewakili kesehatan, nutrisi, pembelian, dan komunikasi, serta divisi kesehatan publik dari University of Auckland. Ternyata, terdapat 9 permasalahan potensial di mana salah satunya kategori sereal yang diidentifikasi melalui high volume category sales, high within categorical variability of product and healthiness, dan viability of piloting products. Kemudian tahap yang ketiga, melakukan studi desain yang terdiri atas 36 minggu percobaan dengan intervensi pilot yang terdiri atas 2 pokok bahasan, yaitu ada studi intervention dan store selection. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu meliputi intervention description. Pada level ini, dilakukan beberapa uji terhadap produk, yaitu ada product range and nutrient composition data, individual product ranking, dan product placement alteration. Kemudian tahap yang kelima, kita mengumpulkan data dari beberapa stakeholder, mulai dari auditor, penjualan, promosi, hingga survei pembeli untuk mengetahui kesadaran dan perilaku konsumen. Tahap yang keenam, dilakukan pengukuran berdasarkan rates komposisi nutrisi, mulai dari masing-masing sereal yang ada di supermarket. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dilakukan analisis data, yaitu dengan mengestimasi ukuran perbedaan kontrol, baik itu sebelum, saat, ataupun sesudah permasalahan tersebut muncul.
Nah, itu adalah 7 langkah-langkah dalam proses penelitian. Sekarang kita masuk pada 8 step research process, di mana bertambahnya satu tahapan lagi dalam proses ini yang belum pernah muncul di tahapan sebelumnya, yaitu adalah prediction. Suatu prediksi adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui apa latar belakang, sumber, dan dampak jangka panjang dari permasalahan yang terjadi. Proses yang cukup panjang ini pernah dilakukan oleh salah satu observer, yaitu eksperimen dampak psikologi anak yang berkepanjangan terhadap penalaran anak yang salah. Nah, dalam eksperimen ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yaitu yang tahap pertama, kita mencari sampel terlebih dahulu dengan mengikutsertakan 80 partisipan, di mana tes akan dilakukan pada saat anak sepulang sekolah dengan seizin orang tua mereka. Kemudian lanjut tahap kedua, dilakukan susunan eksperimen, yaitu dengan cara menyiapkan atau description. Nah, barang yang digunakan adalah 42 x 30 cm lemari kayu, di mana nantinya akan diberikan 2 cerita mengenai manisan dan tupai kepada setiap anaknya. Kemudian lanjut tahapan yang ketiga, yaitu dilakukan prediction pada anak-anak dengan uji coba selama 20 menit. Ternyata, mereka melihat ternyata ada 2 uji diskriminatif dan 2 uji coba yang tidak diskriminatif. Kemudian tahapan keempat, karena sudah diberikan cerita kepada setiap anaknya, maka dilakukan eksperimental prosedur. Nah, dalam training cerita manisan ini, ternyata anak-anak belajar adanya perilaku diskriminatif terhadap yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak perempuan, dan pada akhirnya menimbulkan false belief. Nah, akhirnya di tahapan kelima, kita melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menganalisis dari false belief pengamatan sebelumnya. Kemudian yang keenam, langkah ini peneliti melakukan control question, di mana berdasarkan hasil survei terdapat 3 anak yang melakukan kesalahan pada pertanyaan yang diberikan. Kemudian tahapan ketujuh, berikutnya diberikan test question kepada anak-anak. Dan dalam hal ini, ternyata ditemukan bahwa urutan yang diberikan terhadap anak-anak bersifat signifikan, sehingga hasil counterfactual dan false belief saling berkorelasi. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu yang ke-8, tahapan ini kita melakukan error analysis, di mana dari observasi yang dilakukan, diperoleh bahwa error analysis hanya terjadi pada kondisi diskriminasi, sehingga 21 anak secara konsisten menjawab hal yang sama pada kondisi yang false break atau counterfactual. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada 9 atau 9 steps research process. Ketika kita memasuki proses penelitian 9 tahap ini, maka ada satu langkah lagi yang penting, yaitu namanya tracking. Tahap tracking ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang mendasar dan jangka panjang suatu masalah dari penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Salah satu penelitian yang menggunakan 9 tahap ini, yaitu untuk menguji suatu metode terhadap pilihan input N2S1D yang menggunakan lasso regulation. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, dari teori yang disediakan oleh para peneliti dengan asumsi menggunakan sistem linear dengan beberapa input dan output, untuk setiap T sama dengan 1 menggunakan pengukuran sebagai berikut. Kemudian tahapan yang kedua, dari pengukuran data di tahap pertama, lalu kita menggunakan description berupa bentuk matrik The Hankel U pangkat S dan Y pangkat S pada kondisi S lebih besar dari N. Kemudian, tahapan ketiga, dilakukan prediction dengan menentukan variabel Y topi pangkat S, T topi pangkat U, S, dan T topi pangkat Y, S, sehingga diperoleh Y topi dalam kurung T diambil dari Y topi pangkat S. Selanjutnya tahapan keempat, pada sesi ini dilakukan investigasi berupa penyelesaian masalah. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian tahapan kelima, tahap ini memberikan solusi atas permasalahan di atas dengan menjadikan T topi pangkat U, S dengan A sebagai toleransi E lebih besar dari 0 dengan input UK, K termasuk 1 sampai P. Kemudian tahapan keenam, dengan signifikansi input PS, maka berikutnya dilakukan verification menggunakan Theoplids matrix, yaitu T topi pangkat U
S, GL dengan catatan sebagai berikut. Kemudian tahapan ketujuh, tahap ini dilakukan pendefinisian U pangkat GL untuk T sama dengan 1 sampai N, di mana superskrip GL sebagai grup lasso yaitu sebagai berikut. Selanjutnya tahapan ke-8, dari pengurangan pengukuran input data U pangkat GL dalam kurung T, maka bisa dibangun matriks de Henkel U pangkat S, GL berdasarkan nilai S sama dengan sebelumnya. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu tahapan ke-9, dengan U pangkat S, GL dan T topi pangkat U, S, GL, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan software N2SID dapat mengestimasi hasil A topi, B topi, C topi, dan D topi dengan estimasi sistem sebagai berikut. Nah, berikut adalah 9 proses tahapan yang dilakukan pada penelitian N2. Kenalkan, nama saya Nimade Rastralita Yayana dengan NIT 130118099. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai 10 steps research process. Nah, di sini atau 10 langkah tahapan yang bisa digunakan dalam penelitian jurnal dalam sebuah proses penelitian. Yang pertama, developing the research question. Di sini kita mengangkat sebuah permasalahan atau pertanyaan untuk dikembangkan kembali dalam sebuah penelitian. Yang kedua, searching and evaluating the literature. Di sini kita mencari literasinya, kemudian kita evaluasi literasi yang mana yang cocok untuk penulisan kita. Kemudian yang ketiga, choice of methodology and research design. Di sini kita memilih model metodologi penelitian seperti apa yang kita ingin pakai atau seperti apa desain research yang akan kita kembangkan, seperti itu. Yang keempat, preparing a research proposal. Di sini kita mengembangkan proposal penelitian. Kemudian yang kelima, gaining access to the data. Jadi kita mencari atau mencoba mendapatkan data dari mana misalnya datanya, kita mencoba mendapatkan akses ke data tersebut. Kemudian yang keenam adalah sampling. Jadi kita mungkin bagi yang tadi kan ada mencari akses ya, jadi ada antara data primer atau data sekunder, kemudian kita sampel data tersebut. Kemudian yang ketujuh kita data collection, jadi kita koleksi data tersebut, kita ambil data tersebut untuk penelitian. Kemudian ke-8 adalah data analisis. Jadi kita data yang sudah kita kolek itu kita analisis kembali sesuai dengan keperluan penelitian seperti apa untuk mencari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah dissemination of the result. Jadi hasilnya itu kita jelaskan apakah dia telah menjawab hipotesis atau permasalahan yang kita bawa di tahap awal. Kemudian yang terakhir atau tahap ke-10 adalah implementation of the research. Jadi penelitian kita ini bisa diimplementasikan sejauh mana, seperti apa. Selanjutnya, 10 step research process, apa saja persamaannya dan perbedaannya dengan 11 steps research process. Nah, persamaannya dalam 10 steps research process ini ada manifestasi, jadi apa sih masalah yang akan diangkat, deskripsi, jadi kita mendeskripsikan masalah kita, tujuan kita menuliskan ini, kemudian prediction, hipotesis kita, kemudian investigasi, kita mencari data, kita investigasilah permasalahan itu, kemudian determination, bagaimana masalah itu ke depannya atau dengan data-data itu kita diagnosis juga, kita verifikasi apakah hipotesis kita benar, kemudian progress dan tracking ini bagaimana sih kita lacak dia perkembangannya. Nah, itu persamaannya, namun perbedaannya dalam 10 steps research process ini tidak ada reinforcement atau tidak ada dorongan dari peneliti bagaimana sih seharusnya yang bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya contohnya saja, misalnya jurnal itu membahas mengenai deforestation ya, atau pengurangan atau pemotongan banyak gundulnya hutan gitu ya. Jadi di sini penulis peneliti itu dalam reinforcement itu akan
menjelaskan apa saja sih keburukan dari deforestation dan apa saja yang bisa dilakukan, dorongan-dorongan itu akan diberikan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Wang dan Xu tahun 2020, mereka menjelaskan 10-step research process ini dalam 10 langkah yang ada di slide ini. Yang pertama, mengidentifikasi research question, sama seperti yang di slide awal sebelumnya, jadi dia mencari tahu apa sih permasalahannya. Kemudian step 2, dia discussion, protocol and range, jadi dia mendiskusikan, terus dia itu juga menjelaskan protokolnya dan range-nya itu sejauh mana yang akan mereka bahas. Terus nomor 3-nya, mereka mencari literatur. Yang keempatnya, mereka compare and screen, jadi dia compare literatur itu dan mereka screening atau evaluasi literatur mana yang cocok dengan permasalahan mereka yang akan mereka gunakan. Step 5 itu bibliometric analysis, kemudian step 6 itu quality appraisal, kemudian step 7 ada key information interaction, step 8 ada analisis visual, step 9 ada kesimpulan hasil penelitian, dan step 10 adalah yang terakhir, writing the review. Setelah 10 step research process, kita akan membahas mengenai 11 steps research process. Nah, di sini jurnalnya yang informasi ini didapat dari jurnalnya SONMES tahun 2018. Di sini ada 11 langkah, yaitu manifestation, di mana manifestation itu yang tadi saya jelaskan, identifikasi apa sih masalahnya, seperti itu, mengangkat masalahnya apa, pertanyaan dalam penelitian ini yang ingin dibahas dan ditemukan jawabannya. Kemudian yang kedua, kita deskripsikan masalahnya, kita cari tahu lebih lanjut, kemudian kita prediksi, mengangkat hipotesis, investigasi, kita menginvestigation apa sih permasalahan di sini, kemudian determinasi apakah permasalahan ini sesuai dengan hipotesis, kemudian kita diagnosis kembali, kemudian kita verifikasi apakah benar sesuai hipotesis atau tidak, kemudian treatmentnya apa aja yang bisa untuk kita lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut, reinforcement, dorongan-dorongan lebih lanjut, kemudian progres itu perkembangannya, dan tracking itu bagaimana kita melacak atau kita melihat perkembangannya sesuai waktu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada gambar lingkaran seperti sebuah yang tidak berhenti gitu, cycle. Nah, jika misalnya ada masalah baru, prosesnya tetap sama, namun tentunya cycle ini tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi dan tentunya juga karena banyak tahap, sebenarnya ini sangat lengkap, namun kekurangannya kembali karena ada reinforcement, progress, dan tracking. Jadi di sini membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Terima kasih.